Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Finatronik Malam. Kali ini saya akan sharing mengenai rangkaian seri pada baterai. Jadi yang saya bahas kali ini adalah sistem rangkaiannya saja ya. Untuk penjelasan mengenai jenis baterainya apa, tegangan casnya berapa, arus casnya berapa, itu akan dibahas di video di sesi yang lainnya, seperti itu. Jadi kali ini kita fokus tentang rangkaian pada baterai dulu. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari sobat ya mengenai sistem rangkaian baterai ini. Jadi ada yang menanyakan kalau misalnya di sistem PLT saya rangkaiannya adalah seri, apakah baterai rangkaian seri? Kalau misalnya dirangkai secara paralel di PLTS-nya, apakah baterainya juga secara paralel dan sebagainya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Mudah-mudahan dengan video ini nanti bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun secara sejajar sehingga hanya memiliki satu jalur output saja. Ini adalah konsep daripada rangkaian seri. Kemudian untuk syarat daripada rangkaian seri pada baterai adalah pertama mempunyai kapasitas baterai atau AH yang sama. Ini syaratnya ya. Dengan tegangan bisa berbeda. Jadi tegangan bisa berbeda-beda, tapi yang penting AH-nya sama. Nanti kita kasih contoh. Oke ya, supaya lebih jelas langsung aja kita kasih contoh. Rangkaian A adalah rangkaian seri baterai yang sama AH dan sama tegangannya. Jadi ampere hournya sama dan tegangannya sama. Kita lihat. Kalau ini adalah sistem rangkaian PLTS ya, jadi bebannya 24 volt, kemudian solar cell-nya adalah 24 volt. Maka seperti apa rangkaian pada baterainya kita lihat. Jadi kita memerlukan baterai B1 dengan tegangan 12 volt 100 Ah, kemudian B2 12 volt 100 Ah, makanya dibilang rangkaian seri yang sama Ah sama tegangannya. Jadi antara baterai B1 B2 ini sama. Maka supaya mendapatkan 24 volt di sistem rangkaian ini, artinya sesuai ini, maka rangkaiannya harus seperti berikut. Tetap proteksi harus ada. Dari positif SCC ini dimasukkan ke positif tegangan B1 ini. Jadi positif B1 masuk bius langsung masuk ke SCC positif. Kemudian negatif B1 masuk ke positif B2. Jadi di seri namanya nih. Jadi dari negatif masuk positif. Kemudian B2 itu kutub negatifnya menjadi jalur utama negatif yang masuk ke negatif SCC ini. Makanya inilah sebenarnya ya satu jalur output ini, satu dua kabel positif negatif utama. Seperti itu. Jadi kalau dalam sistem rangkaian seri yang seperti ini lebih bagusnya lagi kalau misalnya baterainya satu brand seperti itu. Jadi dengan satu brand harapannya lebih optimal, lebih maksimal karena apa? Mempunyai karakteristik yang hampir sama. Kalau misalnya beda merek apa bisa ya bisa. Yang penting AH-nya sama. Seperti itu. Ya memang sih itu hal kecil yang lain diabaikan, tapi kalau itu dilihat juga berpengaruh, tapi nggak signifikan. Jadi oke-oke aja, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya sejenis atau sebranded. Ini adalah rangkaiannya sobat ya. Oke, kita coba belajar hitung-hitungan sedikit ya. Matematika, jadi hitungannya untuk perhitungan sistem rangkaian ini adalah seperti berikut. Rumusnya, tegangan total di titik ini dari baterai itu sama dengan tegangan B1 ini ditambah B2. Jadi 12 volt tambah 12 volt sama dengan 24 volt. Itulah yang terjadi, artinya tegangan akan 2 kali lipat dengan dirangkai seri. Kemudian AH-nya seperti apa? Dalam sistem rangkaian seri itu ampere hour-nya adalah sama. Jadi ampere hour B1 sama B2 ini sama karena seri. Jadi AH total sama dengan AH B1 sama dengan AH B2 sama dengan 100 AH dalam sistem rangkaian ini. Sistemnya ini ya, sistem rangkaian.
Kemudian untuk arusnya I total sama dengan arus di setiap titik pada rangkaian ini sama. Misalnya di titik ini diukur maksimal 100 ampere. Di sini 100 ampere. Ini berbicara mengenai arus discharge yang aman ya, jadi maksimum 100 ampere. Kemudian contoh berikutnya adalah rangkaian seri pada baterai yang sama AH tapi beda tegangannya. Apakah bisa? Itu bisa dilakukan. Contohnya seperti ini rangkaiannya sobat ya. Ini adalah rangkaian yang sama ya. Jadi sistemnya adalah 24 volt. Kebetulan sobat punya baterai ya. Kebetulan punya baterai 6 volt 20 Ah 1. Kemudian kebetulan beli lagi 6 volt 20 Ah 1. Supaya ini bisa dirangkai dan sesuai dengan sistem di sini, maka sobat harus beli lagi satu baterai lagi 12 volt 20 Ah. Seperti itu. Kemudian rangkaian ini diseri secara menyeluruh. Kita lihat rangkaiannya sama ya, masuk fuse dari positif SCC. Kemudian kabel positif warna merah masuk ke positif B1 ke kutub B1 ini. Negatif B1 masuk ke positif B2. Negatif B2 kemudian masuk positif B3. Kemudian kutub B3 ini masuk sebagai jalur utama negatif ke SCC ini. Jadi kalau di rangkaian ini juga ini adalah rangkaian yang tepat, yang benar. Karena apa? Ampere-nya sama, hanya tegangannya berbeda. Nah, hitungannya adalah apakah ini sesuai sama ini kita hitung sistem 24 volt ya. Rumusnya V total sama dengan tegangan B1 ini ditambah tegangan B2 ditambah tegangan B2. Jadi ingat, rangkaian seri tegangan naik, tegangannya ditambahkan sama dengan 12 volt tambah 6 volt tambah 6 volt sama dengan 24 volt. Jadi di titik ini tegangannya 24 volt. Jadi sesuailah pada sistem rangkaian ini. AH-nya seperti apa? AH-nya sama seperti sebelumnya. AH adalah masing-masing ini sama. Jadi 20H sama dengan 20H dan seterusnya karena ini rangkaian seri. Jadi AH totalnya sama dengan ya 20Ah. Kemudian arusnya seperti apa? Arusnya sama sobat ya. Jadi di setiap titik ini, satu loop ini, itu rangkaiannya arusnya adalah sama ya. Jadi maksimum 20 ampere kalau kita bicara discharge yang aman pada baterai ini. Itu sobat ya. Jadi rangkaian ini juga masih betul dengan sistem sama AH dan beda tegangannya. Kita lanjut ya untuk contoh yang G. Ini adalah contoh yang C, adalah rangkaian seri baterai yang berbeda ampere hour-nya. Berbeda. Kita lihat sistemnya. Ini sama ya, sistem 24 volt DC. Kemudian misalnya sobat punya baterai misalnya 20 Ah. Terus kemudian kita punya lagi yang 6 volt 10 Ah misalnya. Terus kebetulan kita punya lagi atau mungkin baterai spare atau cadangan yang 7 Ah misalnya. Seperti itu, maka rangkaiannya adalah seperti berikut yang sama ya. Positif masuk positif, negatif B1 masuk positif B2, negatif B2 masuk positif B3 dan negatif B3 masuk ke SCC ini. Seperti itu. Jadi pada rangkaian seri yang berbeda AH-nya itu sebenarnya bisa, tapi tidak sesuai. Artinya apa? Kalau kita merangkai seperti ini, ya kan? Ini akan tidak optimal atau bisa juga terjadi kerusakan. Jadi pada rangkaian ini maka arus maksimal adalah seperti yang
terkecil ini, jadi maksimal arusnya 7 ampere aja untuk kalau kita bicara dengan discharge arus yang aman ya. Sehingga apa, kalau misalnya inverter ini perlu arus 10 ampere ya kan, ini seolah-olah baterai ini menjadi tahanan atau hambatan oleh baterai yang AH-nya besar. Jadi di sisi lain ini mau mendorong arus untuk memenuhi kebutuhan di inverter ini, tapi di sisi lain ini sebagai hambatan, maka apa yang terjadi ini bisa rusak. Kalau misalnya arusnya mungkin hanya sekedar maksimum adalah 5 ampere mungkin bisa, 5 ampere bisa, tapi kalau di atas itu nggak bisa, artinya nggak sesuai atau nggak cocok atau nggak aman, atau karena bisa merusak baterai ini. Seperti itu, sehingga rangkaian seperti ini dengan berbeda AH itu tidak dianjurkan. Ini rumusnya ya, kita belajar lagi hitung-hitungannya. Tegangannya sama, penjumlahan 24 volt, 12 tambah 6 tambah 6 12, jadi 24 volt yang maksimum ya. AH-nya, AH total sama dengan AH yang terkecil. Kemudian arusnya berapa ya? Arusnya yang aman maksimum 7 ampere aja, udah nggak bisa lebih. Oleh karena itu maka rangkaian ini adalah salah atau tidak dianjurkan. Jadi ini yang salah, jadi tidak diperkenankan atau lebih baik tidak dilakukan dengan yang berbeda AH ini. Seperti itu sobat. Jadi untuk rangkaian seri ini ikutin contoh rangkaian pada A sama B saja yang tadi sebelumnya dijelaskan. Seperti itu. Mungkin untuk sistem rangkaian seri pada baterai mungkin cukup ya sobat ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman atau sobat yang mungkin baru belajar kelistrikan. Monggo kalau misalnya ada lain-lain mau komen, mau nambahin, mau ini silahkan, supaya apa yang kita sampaikan ini lebih detail, lebih komplit, lebih lengkap, lebih sempurna. Silahkan ditunggu komen-komennya ya, untuk komen-komen yang bisa membantu sobat semua yang belajar. Saya pun juga masih sama-sama belajar, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.